Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi kita akan mencoba pada hari ini memahami apa itu role access atau jenis role access yang diberikan kepada pegawai atau pihak terkait agar kita jangan sampai salah memberikan akses yang kita berikan. Jadi dari PIC dapat memberikan role akses kepada pihak terkait, dalam hal ini kepada pegawai atau kepada karyawannya. Nah, di dalam memilih role akses ini itu akan menggunakan bahasa Inggris ya di sana. Jadi agar kita bisa memahami apa itu pengertiannya, ya mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman tentang role akses yang diberikan kepada pihak terkait tersebut. Dan mudah-mudahan ya teman-teman sudah bisa berhasil ya menunjuk eh, pihak terkait lainnya dalam hal ini menunjuk pegawai atau karyawannya. Kalau belum mungkin silakan bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana menunjuk hak akses atau role akses kepada pegawai. Nah, teman-teman, jadi ketika kita sudah menunjuk pegawai atau karyawan lain sebagai pihak yang ditunjuk, maka role access yang kita berikan itu ada beberapa. Yang pertama, role Sitas Portal Annual Tax Return Drafter, ya artinya ini adalah pembuat draft SPT tahunan ya. Dia berarti hanya bisa membuat draft dari SPT tahunan tersebut. Kemudian kalau role Sitas Portal Annual Tax Return Signer, berarti dia juga diberikan akses untuk menandatangani SPT tahunan PPh tersebut. Nah, kemudian di sini ada role sitas portal artikel 21 atau 26 withholding drafter ya. Berarti di sini pembuat draft SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Kemudian juga ada role sitas portal artikel 21 26 withholding signer. Ini penanda tangan SPT masa PPh pasal 21 26. Jadi bedakan antara pembuat draft dengan penanda tangan untuk SPT tahunan dan SPT masa. Kemudian di sini juga akan ada khusus untuk pembuat bukti potongnya. Jadi ada pembuat bukti potong, kemudian ada untuk membuat draft laporan, kemudian ada penanda tangan ya. Jadi bisa dibedakan. Nah, untuk membuat bukti potong itu role aksesnya role akses portal EBUPOT 21 26 drafter ya, ada EBUPOT-nya. Ini pembuat bukti potong PPh pasal 21 26 ya. Jadi dia hanya membuat saja membuat bukti potong, tidak bisa melaporkan dan tidak bisa menandatangani. Kemudian ada juga role sitas portal EBUPOT 2126 signer ya. Jadi role akses yang diberikan untuk menandatangani bukti potong. Jadi setelah bukti potong dibuat, dia khusus menandatangani bukti potong PPSL 2126 tersebut. Kemudian ada role sitas portal EBUPOT drafter. Jadi pembuat draft bukti potong PPh unifikasi ya. Di PPh unifikasi ini PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2 dan lain-lain. Pasal 15 ya, itu juga. Jadi ada khusus untuk EBUPOT drafternya. Kemudian ada role sitas portal EBUPOT signer ya, artinya penandatangan bukti potong PPh unifikasi tersebut. Kemudian juga ada role sitas portal periodic income tax return drafter ya, pembuat draft SPT masa. Jadi selain SPT masa unifikasi atau 2126 itu di role access ini. Kemudian ada role sitas portal periodic income tax return signer. Jadi penentangan SPT masa selain unifikasi dan 2126. Jadi lebih eh, ada yang membuat draft, ada yang penandatangan. Kemudian khusus bea meterai, SPT masa bea meterai artinya wajib pajak yang terkait dengan bea meterai, Rolusitas portal stamp dati, tax return drafter ya, pembuat draft SPT masa bea meterai. Kemudian Rolusitas portal stamp dati, tax return signer ya, penandatangan SPT masa bea meterai. Nah, ini yang terkait dengan faktur pajak nih, ini mungkin jadi perhatian ya, karena sebagian besar mungkin wajib pajak yang sudah PKP berkaitan dengan faktur pajak. Jadi ada role sitas portal tax invoice ya, invoice artinya terkait dengan faktur pajak, drafter, pembuat draft faktur pajaknya, kemudian ada role sitas portal tax income signernya, ada penanda tangan. Jadi dibedakan antara pembuat draft faktur, kemudian ada penanda tangannya. Kemudian ada Rositas Portal Text Withholding Drafter, membuat draft SPT masa unifikasi. Kemudian Rositas Portal Text Withholding Signer, penentangan SPT masa unifikasi. Dan ini untuk yang terkait dengan eh,
SPT masanya. Jadi kalau ini fakturnya, nah kalau SPT masa itu dibedakan lagi ada khusus role tertentu, yaitu role sitas portal VAT ya, Tax Return Drafter TPPN, pembuat draft SPT masa PPN, dan role sitas portal VAT Tax Return Signer, perantangan SPT masa PPN ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan role akses yang bisa diberikan kepada pegawai, kepada karyawan atau pihak terkait ya, agar memang akses yang diberikan itu ya bisa memberikan kemudahan, bisa memberikan keamanan, kenyamanan ya. Kalau misalnya merasa ya betul-betul dipercayakan, ya silahkan diberikan saja role aksesnya. Nanti dalam pemilihan role akses itu kita bisa memilih ya. Baik teman-teman, itu saja ya. Mudah-mudahan informasi ini sedikit informasi ini bermanfaat ya bagi bagi teman-teman sekalian. Silahkan untuk disebarkan dan jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.